RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Kalau dulu sebelum tahu ilmu RDAY, baca Qur'annya jarang. Sekarang Ya hampir tiap pagi. Hampir tiap malam ya. Malam. Jauh-jauh dari Lampung, usaha kapling, jual kaca. Kaca remuk apa kaca? Kaca hias, kaca patri. Oh, kaca patri. Kaca patri. Iya. Hajatnya apa, Pak Sofian? Biar usaha ini normal lagi gitu, Pak. Sekarang tidak normal. Ya berjalan lah. Nih, sama kaplingan tuh suratnya nyangkut di BPN udah lama. Oh, nyangkut. Nggak selesai. Oh, harus disogrok ya? Iya. Ya, nanti diajari Pak Haji, ya, Pak Sofian. Lanjutnya Bapak. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Usman Effendi dari Depok. Depok, Jakarta. Ya, Depok, Jakarta. Depok lama. Ada Depok Solo juga. Oh iya. Iya. Jadi saya sudah mempraktekkan senyum, kemudian istighfar, kemudian bersyukur, mandi malam, mandi pandan, kemudian sholat tobah, kemudian ngaji, sudah tamat 1 juz. Yang saya rasakan itu lebih tenang dan lebih kuat. Kegiatannya apa Bapak? Saya kegiatannya pengacara. Pengacara? Ya. Kayak Pak Hotman? Apa pengacara singkatan? Saya pengacara asli Pak. Pengacara? Iya. Sudah berapa lama praktek pengacara? Dari tahun 2005, sudah 10 tahun lah. 2005 ya? 2015. Oh, 15. Iya. Kenal RDAY dari mana, Pak? Kenal RDAY dari Facebook. Dari Facebook. Dari Facebook. Ya, selama ini saya simak. Kemudian seminggu yang lalu ada Pak Haji mengatakan bahwa baca Al-Quran itu diwajibkan di tengah malam jam 12. Ya. Di situ diterangkan bahwa itu ada perkataan yang berat dan perdagangan. Kemudian dilihat berdasarkan ayat-ayat, dan ada juga 4 ayat kalau salah itu yang surat yang berbeda yang menguatkan bahwa bacaan Quran itu adalah wajib. Terus Bapak hajatnya apa nih ketemu Pak Haji? Ya, hajat saya minta ridhonya Pak Haji dan ikhlasnya Pak Haji. Untuk? Ya, untuk menghadapi profesi pengacara, dan ada tanah yang saya tawarkan ke Pemda DKI dari tahun 2023. Jadi sampai sekarang itu belum dilirik gitu Pak. Belum dilirik? Iya. Gak apa-apa, gak dilirik, dilihat. Iya. Gak dilirik tapi dibeli. Ya, nanti diajari Pak Haji ya. Baik. Ya. Ibu, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak, saya kan seorang single parent. Saya ini sekarang menghadapi lebih sulit lagi. Waktu dulu. Ibu dari mana Ibu? Dari Serang. Serang. Alhamdulillah, yang dulu dipraktekin dari Pak Haji itu anak saya lulus semua Pak. Nggak ngejar-ngejar dosennya lagi. Yang sekarang yang dihadapi anak saya itu satu terkena santet, terkena guna-guna. Taunya kena santet dari mana? Karena Taunya kena santet dari mana? Kata orang itu, kata anak saya kena santet terus sama kena pelet. Anak ibu perempuan? Perempuan. Umur 25 tahun. Serumah gak ibu? Sama saya. Ini ada di sini orangnya. Mana orangnya? Suruh masuk. Ada. Mau gak suruh masuk? Mau. Ya, tunggu dulu. Jangan suruh masuk dulu. Bentar.
Ibu nanti cebok memek ibu. Ya, Air cebokannya memek ibu iya. diminumin ke dia Oh, selama 9 hari. oh, Ya. iya. Nanti cebok memek ibu, air cebokannya diminumin ke dia selama 9 hari. Oh, Nanti diminum. oh gitu. Harus bisa dan pasti bisa. Masya Allah. Anaknya suruh masuk ke sini. Anak suruh masuk, ibu suruh ajarin bikin situ. Lo ajarin cara bikinnya. Lo liatin. Anaknya suruh masuk di sini. Iya. Ibu nanti bikin di sebelah. Pagi, saya mau ikut boleh nggak? Jangan. 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 Daerah yang rawan-rawan milik saya. Tapi daerah rambut ke atas milik kamu. Ibu kan nonton YouTube saya senyum-senyum nggak? Iya. 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 Tapi jorok, tapi alhamdulillah anak saya itu Pak. Iya. Ya dah, Yang Ibu. satu laki udah dapat kerja, udah Ya. lulus juga. Ya, jorok manjur ya. Sekarang Ibu bikin air asinan diajarin sama Bapak. Di sebelah, ruang sebelah. Anaknya suruh masuk, suruh duduk sini. Oh, Nanti saya liatin. Kalau disantet apa enggak kan saya bisa lihat. Disantet apa enggak saya bisa lihat. Enaknya berobat ke RDI kita bisa lihat disantet apa enggak. Iya. Ciri-cirinya disantet Pak, alat kelaminnya lonjong. Ya, kalau nggak disantet alat kelaminnya oval. Oval apa lonjong? Sah. Haji Marco sambil makan nangka, enak juga. Dari kebun RDI ya. Oh iya. Tadi Pak, saya kan sampai pagi di sini Pak. Ya. Saya Sini deh, duduk sini deh. keliling-keliling di atas, di bawah, lihat sapi, lihat kambing, Lihat apa? lihat sapi, lihat Ya, kuda. duduk Mbak yang santai. Ah, Mbaknya, nah gitu santai. Gimana? Lihat si bolong. Mana mic-nya? Mic-nya mana mic-nya? Mic-nya mana mic-nya? Jadi tadi pagi saya sampai sekitar kurang lebih jam 8. Jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Kemudian saya lihat-lihat ada kebo, ada sapi, ada kambing, ada kuda. Wah, luar biasa. Jadi saya teringat anak saya itu tamatan Fakultas Peternakan Di mana kuliahnya? di Polbangtan Bogor. Hah? Polbangtan Bogor, punya Kementerian Pertanian, Oh, di mana? Cibalagung. Cibalago. Ya. Oh iya, iya. Sekarang ini sudah lulus tapi belum kerja. Belum kerja. S1 apa D3? S1. Oh iya iya. Iya. Cari kerja Pak, kalau nggak dapat suruh ke sini. Iya. Nanti saya kerjain. Siap. Jadi anak saya itu dua-duanya itu masuk fakultas peternakan semua. Nah, sini aja. Iya, Ada siap. kuda, ada sapi, ada kerbau, ada kambing, ada ayam, ada bebek, ada hamster, ada kucing. Iya. Banyak, ada semuanya, burung beo. Ada burung beo juga. Ya. Ada entok, ada angsa. Tinggal satu saya belum Pak, saya mau miara beruang. Iya, beruang. Beruang. Ya, oke. Iya. Mbaknya, pegang mic Mbak. Tinggal di mana Mbak? Saya tinggal di Serang, Bapak. Serang. Iya. Sama siapa aja Mbak di Serang Mbak? Sama mama, sama adik, sama saya juga. Oh iya. Iya. Usianya berapa Mbaknya sekarang? Usia 28 tahun. 28 tahun. Iya. Sehari-harinya apa Mbak kegiatannya Mbak? Bekerja Kerja di mana? di PT CBA. Sekarang sudah resign. Oh Sedang iya. mencari pekerjaan baru. Oh iya. Terus Mbaknya jadi sekolah terakhir apa? Sarjana hukum. Sarjana hukum. Iya, Pak. S1. Iya. Di mana kuliahnya Mbak? Di Universitas Pamulang, Pak. Universitas Pamulang. Iya, baik. Oh yang deket Bundaran ya? Yang Victornya, Pak. Hah? Yang Victor. Di mana tuh? Di dekat ya sebelum Bundaran itu, Pak. Yang Oh. itu kan pusat. Oh ada dua kampus. Iya. Oh. Nah Mbaknya rumahnya di Serang. Iya. Kuliahnya di Pamulang. Jadi Mbaknya Iya. pulang pergi apa kos? Pulang pergi, Pak. Waduh, naik apa? Naik kereta. Naik kereta. Dari mana Iya. naik keretanya? Dari stasiun Maja. Stasiun Maja. Ya. Naik dari situ. Ya. Turunnya di? Di stasiun Serpong ataupun di stasiun Jurang Mangu.
Oh, Jurang Mangu. Tadi dari situ naik lagi angkot. Apa naik bus? Ojek online, Naik Pak. ojek online. Iya. Oh iya. Ya ampun. Berapa dari rumah Serang ke situ? Berapa jam perjalanan? Hampir 2 jam ya, Pak. 2 jam lah ya. Iya. Kalau macet paling 2 jam setengah ya. Iya. Wow. Nah, mbaknya berapa bersaudara? Aslinya 3 bersaudara, Pak. 3 bersaudara. Oh ya, mbaknya nomor Nomor pertama. pertama. Iya. Iya. Terus mbaknya ada apa nih yang ngeganjel di mbaknya? Kok mau ke RDAY? Gimana ceritanya? Ceritanya kan ini infonya dari mama saya yang sebelumnya ke sini. Terus saya kebenaran terakhir ini saya resign karena lingkungannya juga kurang bagus. Nah, Apa? Lingkungannya bisa dibilang kurang apa ya, kurang ramah ataupun ya sangat apa sih namanya, merendahkan orang lain gitu. Terus? Memutuskan saya resign. Oh. Jadi yang udah pernah kesini mamahnya? Iya. Oh, Terus nih. sekarang ngajak saya. Oh iya. Jadi sekarang apa nih hajatnya mbaknya kalau boleh tahu sekarang nih? Ikut mama ke sini apa? Cita-citanya, keinginannya apa? Ya ingin bekerja lagi, Pak. Ingin? Bekerja lagi di tempat yang baru. Apa? Ingin bekerja lagi di tempat yang baru. Oh iya. Udah Iya. tahu belum tujuannya tempat yang baru di mana? Sudah, Pak. Di mana? Di daerah Tangerang ataupun di Jakarta. Udah ngelamar belum? Sudah, Pak. Udah interview belum? Kemarin udah dapat tapi gagal lagi gitu. Gagal lagi. Gimana caranya biar nggak gagal lagi? Gampang. Mbaknya kalau mau tes wajib dilangkain sama mamahnya. Mau gak dilangkain sama mamahnya? Kalau orang Jawa sama orang dulu dicamahan, disuwuk. Mau, Pak. Digembokin. Mau ya? Mau. Jadi kalau mbaknya mau tes, mah langkain aku ya mah di depan pintu. Dilangkain di depan pintu 9 kali bolak-balik. Nanti waktu ngelangkahin mbaknya, mamahnya nggak boleh pakai celana dalam sama nggak boleh pakai BH. Mesti pakai daster. Nggak boleh pakai celana dalam sama nggak boleh pakai BH. Ngelangkahin. Mbaknya madep ke atas, mamanya ngelangkahin. Itu posisinya tiduran Tidur. atau duduk? Tidur. Kalau duduk nanti mamanya jatuh. Susah. Ya kan? Jadi kalau mbaknya nih duduk begini, dilangkahin. Kasihan mamanya. Jadi mbaknya tidur. Palanya madep ke atas. Nanti mamanya ngelangkahin pakai daster. Mamanya nggak boleh pakai celana, nggak boleh pakai BH. Jadi 9 kali bolak-balik, lulus. Gajinya nggak ditawar. Mbaknya mau gaji berapa sebulan? Mau gajinya 25 juta. Gaji mau 30. Kedua, sehari sebelumnya mbaknya ngelamar atau tes, atau pas hari itu juga boleh, wajib sedekah pembersih WC 100.000. Wajib sedekah pembersih WC 100.000. Ini berlaku buat semuanya. Wajib. Kedua. Ketiga, selama mbaknya di rumah, kalau mau tidur, mbaknya minta disuwuk sama mamahnya. Mah, suwuk saya dong. Kalau bahasa Jawa, kalau Sunda dicamahin dong mah. Kalau bahasa Surabaya digembokin. Jadi mamah pakai tangannya 2 kanan kiri, diremes nih alat kelamin mamah. Habis ngeremes taruh di muka mbaknya. Diterima kerja gajinya sebulan 50 juta. Remes alat kelamin mamah, taruh di muka mbaknya 9 kali. Mau tidur sama bangun tidur. Nanti mbaknya diterima kerja gajinya sebulan 50 juta. Kok begitu Pak Haji? Kan saya meraktein ke anak saya. Dokter. Sekarang anak saya punya klinik. Punya apotek. Nah mbaknya juga gitu. Disuwuk. Mau gak disuwuk sama mamanya? Mau ya? Jadi mama nanti ngeremes alat kelamin mama. Kalau mau tidur taruh di muka mbaknya. Nah nanti mama tiap hari bikin air doa buat mbaknya selama 9 hari. Jadi pakai air aqua atau mineral atau air apa.
Mbaknya nanti didoain sama mama airnya. Nanti disuruh minum, mbaknya minum selama 9 hari. Nanti mbaknya diterima kerja gaji sebulan 50 juta. Walaupun awalnya kerja nggak 50 juta dulu. Misalkan gaji awal masuk 30 juta, nggak apa-apa. Nanti ujung-ujungnya pasti 50. Kok gitu Pak Haji? Ya kan saya udah meraktekin ke anak saya. Bisa? Jadi nanti mama bikin air doa selama 9 hari mbaknya suruh minum. Mau ya? Terus kalau mau tes dilangkahin mau ya? Nah sebelum tes mbaknya wajib sedekah pembersih WC 100 ribu. Pembersih WC boleh di pasar, terminal, halte, mall. Tapi tidak boleh pembersih WC masjid, pantangan nggak boleh. Ya, pembersih WC masjid nggak boleh. Batal, nggak boleh. Bisa? Oke. Nah nanti kalau mbaknya udah kerja mbaknya kemari lagi. Nanti saya ajarin biar mbaknya gajinya sebulan 100 juta. Bertahap dulu, jangan sekaligus sekarang 100 juta, 50 juta dulu. Bisa? Oke. Mbaknya dengerin ya di sini ya. Nah, jadi gini bos. Kenapa hajat gue lemot? Karena kita hobinya tiap hari gibah sama julid. Jadi orang gibah sama orang julid itu mengurangi pahala. Bapak udah nimba air. Ibaratnya bapak udah nimba air di dalam kolam air, di bak mandi. Airnya udah penuh. Gak taunya pas bapak mau mandi airnya habis. Pas bapak mau nyuci baju airnya habis. Pas bapak mau cuci piring airnya habis. Gak taunya kenapa? Karena bawahnya bocor. Bapak udah bangun jam 00. Udah senyum. Udah mandi. Udah tahajud. Udah baca Quran 12 juz. Udah sedekah subuh gak bolong. Jumat barokah nggak bolong. Sholat ba'diyah qobliyah nggak bolong. Udah sifat 18 bapak nggak ada. Bapaknya julid, nyinyir. Nggak boleh. Bapaknya gibah. Nggak boleh. Gibah sama nyinyir tuh ibaratnya namanya istilahnya kalau di RDAY SMS. Senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. SMS. Contoh, bapak bertetangga sama sebelah. Tetangga nggak punya tempat sampah. Tempat sampahnya dibuang ke tempat bapak. Terus bapaknya ngomong, ini orang gimana sih? Masa sampahnya dibuang ke tempat saya? Itu namanya udah gibah. Itu pahala bapak pindah ke orang itu, dosanya orang itu pindah ke bapak. Padahal baru ngomongin gitu, padahal ngomongin bener. Boleh? Nggak boleh. Kira-kira kalau bapak bayaran iuran sampah berapa di rumah bapak? 50 ribu ya? 50 ribu. Sementara bapak hajatnya cair 10 miliar. Sekarang pertanyaan saya, gede hajat apa gede jengkel? Pertanyaan saya ke bapak, gede hajat apa gede jengkel? Gede jengkel kalau begitu namanya. Apa artinya buang sampah numpang doang? Orang kita lagi punya hajat cair 10 miliar. Orang kita lagi punya hajat berangkat haji visa furodah gratis. Orang kita punya hajat bisa umroh sama anak yatim akhir Desember gratis. Taruhlah 50 ribu. Bapak bayarin selama setahun. Berapa tuh? 600 ribu. Tapi kan bapak berangkat umroh gratis bersama RDAY. Bapak kan berangkat haji gratis visa furoda bersama RDAY. Apa artinya 600 ribu? Jadi namanya bapak harus praktekin ilmu RDAY. Nama ilmunya legowo. Lapang dada. Orang buang sampah di tempat sampah kita legowo. Jangan bapak marah-marah dengan cara apa? Tahu marah-marah? Tempat sampahnya dipindahin, diumpetin. Itu namanya kan orang kurang ajar. Dia dong Pak Haji yang kurang ajar. Ya kan kita mesti legowo. Taruhlah 50 ribu. Bayar iuran sampah. Setahun cuma 600 ribu. Tapi kan bapak berangkat umroh gratis dari saya gratis. Bonusnya. Karena bapak legowo. Bapak kan berangkat haji dari saya gratis. Visa furoda. Travelnya namanya Maktur 2026 nanti di 2026. Tapi kalau bapaknya masih uring-uringan,
Ribut mulu di rumah. Tetangga yang bertingkah, bapak yang uring-uringan. Mau begitu? Nggak mau saya. Bisa gak kayak gitu dibuang? Bisa ya? Harus bisa ya. Kedua, bapak jemurin di depan rumah. Hujan deras. Tetangga sebelah nggak mau ngangkatin cucian bapak yang lagi dijemur. Terus bapaknya marah-marah. Uring-uringan. Giran dia aja gue yang angkatin cuciannya. Giran gue aja gue nggak diangkatin. Suka begitu gak pak? Gak boleh. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat. Jadi jengkelnya mesti dilawan. Sekarang gede komen apa gede hajat? Gede hajat. Jangan banyak komen. Diem di plester mulutnya. Oke? 2 ya. 3. Kalau bapak punya pimpinan. Bapak kerja di kantor punya pimpinan. Pimpinannya suka julid. Pimpinannya suka pilih kasih. Bapak jengkel gak sama dia? Jengkel. Nah kan ilmu RDA gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat. Ya gak boleh jengkel dong. Walaupun pimpinan kita julid. Walaupun pimpinan kita nakal. Bapak gak boleh. Sekarang gede hajat apa gede jengkel? Gede hajat. Bapak punya anak buah. Bapak punya anak buah. Anak buahnya blow on. Bapak kesel gak? Kesel. Boleh gak? Gak boleh. Justru dia goblok makanya jadi anak buah kita. Kalau dia pintar pastilah jadi dirutnya BRI. Dirutnya Bank Mandiri. Jadi dirutnya Bank BNI. Kalau dia pintar pastilah jadi presiden. Karena lo goblok jadi anak buahnya. Apa? Menteri. Ya kan? Gitu. Jadi bapak nggak boleh jengkel. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat lah. Nyambung gak nih? Saya nyeritain gini. Nggak boleh nyinyir. Tau gak nyinyir? Gimana? Ngomong tetangga. Ya. Ya. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Kenapa Pak Haji nyinyir nggak boleh alias julid? Kenapa nggak boleh? Karena nanti pahala bapak pindah ke orang itu. Dosanya orang itu pindah ke bapak. Makanya bapak lihat di medsos tuh. Orang yang jelek-jelekin di medsos. Lihat, ada gak yang naik mobil Rubicon? Nggak ada. Orang yang jelek-jelekin di medsos. Ada yang nggak naik, ada gak yang pakai mobilnya Pak Jero dah? Nggak ada. Orang yang suka jelek-jelekin di medsos. Ada gak yang pakai Fortuner? Nggak ada. Ada gak orang yang suka jelek-jelekin di medsos rumahnya 1000 meter? Nggak ada. Ada gak orang yang suka jelek-jelekin di medsos rumahnya punya kolam renang? Nggak ada. Jadi itu nggak ada semua. Jadi gimana caranya? Tidak boleh komen. Yang sifat 18. Coba lihat Bapak sifat 18. Bapak lihat mana kertasnya? Mana kertasnya? Sifat 18. Bagiin. Bagiin sifat 18. Bagiin. Bagiin sifat 18. Coba, Bapak yang paling pinggir. Ada berapa sifat tuh dari 18 yang ada di badan lu? Wow, banyak. Bapak nomor 2 dari 18. 3 Pak. Apa tuh? Murung. Jengkel. Terus? Dendam. Pak. Jangankan 18. 3 juga nggak boleh Pak. Jangankan 3. 1 juga nggak boleh. Karena itu ibaratnya paku dalam hati. Jadi Bapak punya ban mobil. Terus ketusuk sama paku 3. Kira-kira bannya bisa jalan nggak tuh mobilnya? Nggak bisa, gembes. Apalagi pakunya 18. Mogok. Coba Bapak yang nomor 3. Ada berapa tuh dari sifat 18? Banyak Pak. Oh goblok. Udah kata banyak banget lagi. Aduh si goblok. Udah banyak banget. Pak, apa nggak lo ternak aja? Ternak sifat 18. Pak, apa yang bikin Bapak 18 banyak banget? Apa yang bikin Bapak kok malah
dipelihara tuh sifat 18. Kok dipelihara? Itu kan nggak ada di Al-Quran. Kenapa malah Bapak dipelihara? Ayo, kenapa? Nggak boleh. Gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh, jengkel, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, cemberut, mikir, komen. Nggak boleh Pak, karena itu sifat setan. Pak, kita nih lagi berantem sama setan sampai hari ini. Karena setan nggak mau manusia pada berangkat umroh. Sementara saya mau berangkatin umroh. Ini setan nggak mau. Iya, kata setan, ngapain lo Ji? Tamu RDI diberangkatin umroh. Alah gue mau berangkatin gratis. Nggak usah. Jadi kita lagi berantem. Nah Bapak buktiin dong kalau bisa Bapak berangkat umroh gratis sama RDAY. Kita lawan setan nih bareng-bareng. Caranya apa? Bangun jam 00. Lawan Pak, bangun jam 00. Senyum 41 kali. Mandi pakai pandan 9 lembar. Sholat tahajud. Paksain baca Quran 12 juz. Lawan, ngantuk, lawan, ngantuk, lawan. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Sholat badiah qobliyah jangan bolong. Sholat tobat jangan bolong. Sifat 18 jangan ada Pak. Kita ini lagi berjuang. Lagi ributnya sama setan Pak. Tapi kalau Bapak nggak bisa ngelaksanain ilmu RDAY. Berarti Bapak setan. Bapak lagi ribut sama saya. Kalau Bapak, oh saya ini setan. Jadi setan nih Pak, Bapak bisa bayar utang tuh setan gak mau Pak. Setan gak mau Bapak bisa lunas utang, gak mau. Karena setan tempatnya di neraka. Orang yang tidak bisa bayar utang, haram masuk surga. Najis masuk surga. Jadi utang mesti dibayar. Makanya setan menghalangi Bapak, gak bakal bisa bayar. Caranya apa setan menyemangati Bapak? Top up. Iya. Udah top up aja lu. Tuh jaminan lu masih banyak. Lu kan jaminannya 5 miliar. Lu baru minjemnya 500 juta. Top up aja lagi. Top up lagi jadi 1 miliar. Top up lagi jadi 2 miliar. Udah habis nih pelaponnya nih. Apa yang dibisikin sama setan? Udah take over aja. Take over dari BRI minjemnya ke Bank Mandiri. Dari Mandiri pinjemnya ke Bank BNI 46. Coba bayangin Pak. Jadi kita nih sama setan lagi bersih tegang Pak. Siapa tuh Pak Haji setan? Itu yang jelek-jelekin RDAY di medsos. Itu namanya setan. Banyak gak Pak Haji? Banyak lah. Rata-rata perempuan setannya. Ya kan? Perempuannya setan. Itu kuntilanak Pak Haji. Ya, dia kuntilanak tapi berwujud manusia. Habis kita ngajarin tamu RDAY suruh bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Saya dibilang katanya aliran sesat. Iya, elah. Apa dia bukan setan tuh namanya tuh si setan. Tapi nggak apa-apa Pak, kita hidup berdampingan dengan setan, ya kan? Jadi lawan. Bangun, sini Bu, duduk. Ayo duduk. Tadi saya udah ajarin putrinya. Jadi putrinya setiap hari mau disuwuk sama ibu. Jadi ibu ngeremes alat kelamin ibu. Kalau mau tidur 9 kali taruh di mukanya anak. Diterima kerja gajinya 50 juta tanpa tes. Diterima kerja gajinya 50 juta tanpa tes. Jadi disuwuk. Kalau orang Jawa disuwuk. Kalau orang Sunda namanya dicamahan. Dicamahan. Kalau orang Surabaya namanya digembokin. Ilmu kearifan lokal. Bukan ilmu aliran sesat. Bukan. Tapi ilmu kearifan lokal. Iya. Kedua. Nanti kalau mau tes, mau interview, mau interview. Wajib sedekah pembersih WC 100.000 ke pembersih WC. Pom bensin, bandara, terminal, halte, pasar, mall. Mana aja pembersih WC. Yang tidak boleh pembersih WC masjid, batal, nggak boleh. Ketiga,
Ibu sebelum dia tes wajib dilangkahin. Nggak boleh pakai celana dalam. Ibu nggak boleh pakai celana dalam, ibu nggak boleh pakai BH. Jadi pakai dasar, ibu langkahin, dia tidur 9 kali. Lulus, 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 lulus. Oke. Nah, terakhir, kalau mbaknya mau tes, wajib mbaknya harus ke toilet dulu di tempat tes. Jadi semua tempat tes itu ada toiletnya. Misalkan di GOR, pasti di GOR ada toiletnya. Tesnya di kantor, pasti di kantor ada alat toiletnya. Nanti mbaknya bilang sama sapam, sama security atau pegawai, Pak, toilet di mana? Tuh toilet. Nah, mbaknya remes alat kelamin mbaknya pakai tangan kiri. Sekali aja, 9 kali, sekali, tempelin di tembok. Pasti saya diterima di sini dengan gaji 50 juta. Udah. Habis nempel di tembok jangan digosok lagi. Nggak boleh. Kok nggak boleh Pak Haji? Takutnya gatel. Saya yang pusing. Mbaknya gatel, saya pusing. Langsung pala saya pusing kalau mbaknya gatel. Jangan. Ya nggak boleh ya. Sekali aja. Udah selesai, tempelin. Nah selama nempel, ini tangannya jangan dicuci. Nanti pada saat mbaknya tes, ini tangannya yang bekas nempelin di tembok, ditempelin di kertas soal. Ditempelin di meja, ditempelin di alat tulis, ditempelin dan ditempelin. Ini nggak boleh dicuci. Boleh gak dicium? Jangan, nanti mbak pingsan. Wah langsung pingsan. Gak boleh. Keracunan. Jadi kalau mbaknya habis remes, langsung begini ya. Tempelin. Habis ditempelin udah kepel. Jangan sekali-kali ini buat apa-apa. Nanti pada saat ujian mbaknya kan duduk. Mbaknya nih tempelin ke mejanya duduk. Ah loh, gue diterima di sini gaji 50 juta. Pak Haji, aku pengen cium, wanginya kayak gimana? Jangan, 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 nggak boleh. Soalnya ini wanginya luar biasa. Di parfum, bukan di toilet. Di parfum, di parfum. Tuh kan di parfum, wanginya nggak hilang-hilang. Pas bawa mbaknya coba-coba nyium, langsung saya kirim ambulan. Ambulan, buru-buru dah tuh, dampingin tuh. Nah, ibu praktekin itu, apal kan? Mbaknya apal kan? Terakhir, mbaknya selama 9 hari wajib minum air asinan. Air yang didoain sama mamahnya. Selama 9 hari. Bisa? Sebotol sehari, sebotol 2 hari, sebotol 3 hari. Terus selama 9 hari. Udah saya ajarin tadi. Ya, tinggal minum aja ya. Pak, dari yang saya terangin ini, mbaknya yang dari saya terangin, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya mana? Kan rumah tinggal satu-satunya, Pak. Apa? Rumah satu-satunya. Itu kemarin kejual. Kira-kira rumah itu balik lagi ke Oh, saya? pasti balik dong. Pasti balik lagi jadi milik Bapak. Pasti jadi milik lagi Bapak. Pasti. Pasti balik lagi jadi milik Bapak. Pasti. Saya punya tamu RDAY yang 2011 kelilit utang 200 miliar. Sekarang balik lagi ke RDAY utangnya 300 miliar. Tuh balik lagi. Jadi 2011 utangnya dia 200 miliar. Lunas. Hilang. Gak pernah datang lagi ke RDAY. Gak pernah hilang. Gak pernah datang. Udah hilang. Karena kan dia sibuk. Dengan 200 miliar sibuk. Sekarang datang lagi tuh. Orangnya datang lagi. Utangnya mau tahu. 300 miliar. Iya gak apa-apa. Itu kan namanya peningkatan. Kalau dia gak utang gak datang. Kan udah saya sabdain. Pokoknya tamu RDAY yang udah terkabul. Kalau dia gak datang lagi saya sabdain. Pasti datang lagi. Dan dia terkabul. Pak Haji. Saya sabdanya manjur loh Pak Haji sabdanya. Kenapa? Utang saya 300 miliar. Ada tuh di luar. Gak apa-apa antri. Gue bilang antri loh. Dulu gak antri. Ya dulu kan pasiennya sedikit. Sekarang pasiennya banyak bos. Antri bos. Nah jadi Bapak pasti balik lagi. Jadi Bapak ngomongnya pasti. 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 Nah tamu RDAY kebanyakan yang hajatnya lemot. Dan tidak akan terkabul sampai kapanpun. Dia ngomongnya kapan.
bagaimana, gimana. Nggak boleh. Karena pertanyaan kapan, gimana, bagaimana, itu udah menghina Allah. Karena dia ragu-ragu, khawatir, takut, dan was-was. Jadi menghina Allah tuh bukan menjelek-jelekan nama Allah. Tapi dengan kita takut, khawatir, was-was, ragu-ragu. Nah, coba Bapak mulai pulang dari sini udah nggak boleh takut, nggak boleh khawatir, nggak boleh ragu-ragu, dan nggak boleh was-was. Apalagi Bapak ngomongnya kapan? Kapan ya saya diberangkatin umroh gratis sama Pak Haji? Sampai kiamat nggak akan berangkat. Kapan ya saya diberangkatin haji gratis sama Pak Haji Dwi RDAY? Gak akan berangkat. Gimana ya supaya saya diberangkatin umroh gratis sama Pak Haji sama anak yatim? Gak mungkin berangkat. Gimana, kapan, sama apa tadi? Bagaimana, kapan, sama gimana? Nah, gak boleh. Iya, jadi ibu harus ngomongnya alhamdulillah. Atau pasti saya diberangkatin sama Pak Haji. Pasti saya berangkat umroh gratis. Pasti saya berangkat umroh gratis. Pasti saya berangkat haji gratis. Pasti saya berangkat haji gratis. Pasti saya berangkat haji gratis. Iya, jangan ngomong gimana ya caranya biar saya diberangkatin umroh gratis. Kok gimana kata Allah? Nggak ada kata gimana lo, berarti lo nggak pasti dong. Harus pasti. Pasti. Ya. Memang kita ngomong pasti itu di luaran sana orang pada nggak setuju. Nggak apa-apa. Hak kita mulut-mulut kita. Otak-otak kita. Emang mulut-mulut elo. Bebas gue mau ngomong. Orang gue juga ngomongnya sendiri kok. Pasti gue cair. Pasti rumah jadi milik saya. Pasti rumah jadi milik saya. Iya Pak. Ada tamu RDAY orang Indramayu. Seminggu yang lalu dia datang ke RDAY. Dia ngomong tuh sama bagian informasi, Pak Dadan, pasti saya bisa privat Pak Haji sedekah 10 juta. Pasti saya bisa privat Pak Haji 10 juta. Pasti. 7 hari Pak, tadi malam dia privat sama istrinya. Betul gak? Dari Indramayu. Kalau kita kan kebanyakan ngomongnya begini Pak. Kapan ya saya bisa privat yang 10 juta? Ya Allah. Pasti berangkat. Pasti bisa. Pasti privat. Pasti privat. Pasti privat gitu. Tapi kan kalau Bapak bilang, bisa gak ya saya privat yang 10 juta? Kok ngomongnya begitu? Nggak boleh. Pasti bisa privat. Pasti bisa. Iya. Pasti rumah itu jadi milik saya. Pasti, Pak. Iya, tapi diulang-ulang, nggak boleh sekali. Kenapa sih Pak Haji harus diulang-ulang? Mbaknya belum merit, nggak apa-apa ya Mbak, denger ya. Ibu udah kawin ya. Bapak udah nikah. Pak maaf nih, kita nanya. Bu maaf ya, kita nanya Bapak ya. Ibu dengerin aja nggak apa-apa. Pak, pada saat Bapak ML berhubungan suami istri sama ibu, pada saat alat kelamin Bapak dimasukin ke alat kelamin ibu, apa sekali noblos? Apa diulang-ulang? Cabut masuk. Diulang-ulang Pak Haji. Hah? Diulang-ulang. Ulang-ulang kan? Masuk, cabut. Masuk, cabut. Betul gak? Betul. Enak gak Pak? Enak. Enak. Malah ibu kadang gini. Papa atasan lagi. Papa enak. Betul gak Bu? Jawab lu. Gua kepelin loh. Betul? Iya dulu. Kalau sekarang kan nggak mungkin. Iya jadi. Ibu tahu gak Bu, kenapa anaknya ibu kok bisa cantik dan gemuk montok? Karena ibu dikocoknya berkali-kali. Kalau sekali Bu, mungkin langsing. Tulalit, tulang kentut sama kulit. Betul gak Pak? Betul. Kedua nih Pak. Pada saat dulu Bapak pengantin baru, pada saat dulu Bapak baru merit, Bapak ngeremes tetenya istri, ngeremes nenen. Apa Bapak cuman cemot? Diremes-remes Pak. Betul? Betul. Tuh Bu. Ibu dulu gimana suami? Nempel apa diuyak-uyak? Gelo lo dulu. Gue rewind.
Bu, ingat nih Bu, Bapak saya nggak tanya lu Pak, lu udah kebanyakan nanya. Bu, pada saat ibu nyusuin ini gadis cantik, pada saat ibu nyusuin, kan tete ibu diuyak dulu kan? Apa ibu langsung dipentilin? Enggak, diuyak kan? Iya, biar tanek Pak. Ini kan ilmu kearifan lokal. Terus kita nggak mau ngebahas. Gimana orang ini ilmu kearifan lokal terus bilang tabu. Oh goblok, tabu. Nggak ada tabu-tabuan. Ini kan biar kita tahu. Pak, maaf ya. Zaman dulu Pak, kakek bapak, kakeknya ibu. Anaknya berapa? 5, 7, 10. Dia 9. Dia 9 bersaudara nih. Haji Marco 9 bersaudara, dia anak nomor 1. Apa dulu ada Dufan? Gak ada. Apa dulu ada pertunjukan? Ada pasar malam? Gak ada. Jadi apa yang dilakukan sama kakek kita zaman dulu sama nenek kita? ML Pak, tiap malam ML. Tiap malam ML. Gak ada kerjaan Bu. Tapi lihat sawahnya nenek kakek kita. Sawahnya luas, rumahnya luas. Antara rumah sama rumah tidak ada pembatas. Sekarang kok lahir ke cucunya nih. Cucunya maksudnya anaknya bapak nih, anak ibu. Rumahnya dempet-dempet. Pembatasnya cuma 1 tembok. Udah motor cicilan. Mobil cicilan. Rumah cicilan. Nih yang repot nih Bu. Pasangan hidup cicilan. Iya, pasangan hidup cicilan. Tahu gak Bu pasangan hidup cicilan? Ada uang abang Sayang. nggak ada uang abang Tendang. Kalau dulu nah Bu, setia Bu, pasangan tuh setia. Makan disuapin pasangan kita. Sebelum berangkat dilayanin lah, diservis lah namanya nenek kakek. Terus zaman dulu nih Bu, nenek kita kaya raya, mobilnya bagus-bagus, suaminya sayang. Apa yang dilakukan sama nenek kita? Pakai BH-nya kendor. Bener saya gak bohong. Coba sekarang pakai BH-nya ketat. Coba, kok Pak Haji tahu? Kan saya udah survei. BH nenek ya. Kemarin saya bikin razia BH. Saya bikin razia BH Pak di mall. Itu pesertanya banyak Pak. Karena kan satu peserta kan saya kasih hadiah 100 juta. Banyak Pak. Semuanya ketat semua. Sampai alat sensor saya konslet. Jadi orang yang BH-nya ketat pasti dia punya cicilan motor. Pasti dia punya cicilan mobil. Pasti dia punya cicilan rumah. Pasti dia punya cicilan HP. Yang bagus kendor Bu. Kalau yang kencang, utangnya nggak lunas-lunas. Jadi ibu kalau bisa pakai BH tapi nggak dikancingin. Gue setuju. Mendingan nggak pakai BH ya. Ah, gue setuju Dan. Lo masuk ke dalam golongan gue. Biar gampang ya Bu ya. Soalnya Bu, Pak, kalau BH-nya ketat, kalau suami pengen ngerogoh neneknya istri, ini tangannya kesleo Pak. Iya. Kena kawat Pak. Kena kawat. Kasihan suami kita. Kedua, saya mau Bapak dan Ibu celana dalamnya dibalik. BH-nya dibalik. Orang yang pakai celana dalamnya dibalik, tidak kena santet, tidak kena guna-guna, tidak kena hipnotis, tidak akan kena pelet. Orang yang pakai celana dalam dibalik, BH dibalik, tidak akan kena pelet, hipnotis, guna-guna, dan santet. Coba praktekin. Nah, kedua, Bapak dan Ibu lihat kakeknya Bapak, kakeknya Bapak, kakeknya Bapak, kakeknya Ibu. Kakek ya, jangan orang tua. Kalau orang tua udah mulai modern. Dulu kakek kita tuh nggak ada yang pakai celana dalam Pak. Pakainya cuma kolor. Lihat rezekinya dia. Banyak gak? Banyak, ada aja. Kalaupun dia nggak punya sawah, orderannya banyak.
Nah, coba Bapak dan Ibu praktekin itu. Kedua ya, ketiga. Zaman dulu kalau udah jam 00 dia udah mulai bangun. Udah mulai mandi, udah mulai baca Quran. Sebelum matahari terbit, hordengnya udah dibuka. Rezeki banyak pada masuk. Dan dia kalau pergi ke tempat usaha, ke sawah, ke ladang sebelum matahari terbit. Misalkan dia dagang kelapa. Sebelum matahari terbit dia udah bawa kelapanya pakai gerobak ke pasar. Kalau sekarang coba Pak. Bangunnya siang, ke kantor siang. Makanya saya setuju Bapak dan Ibu kalau bisa sebelum matahari terbit udah berangkat ke sawah, udah berangkat ke kebun, udah berangkat ke tempat kerja. Jadi Pak Haji saya habis subuh berangkat, setuju. Pak Haji saya berangkat habis sholat subuh langsung ke kantor, setuju. Dan biasanya dia jadi pemimpin. Pasti jadi pemimpin. Karena pemimpin kita seperti itu. Oh ini kan enggak. Berangkat kerja merasa dia pemimpin, berangkatnya siang. Dipecat. Dicopot. Dilengserin. Janganlah, berangkatnya harus pagi. Banyak juga mesti pagi berangkatnya. Begitu. Ada pertanyaan? Ada yang privat 10 juta ya? Satu lagi ya? Hah? Oh iya, ada lagi? Habis ini saya mau privat 10 juta. Ini istri saya akan menceraikan Ibu saya. nanti pegang mic. Apa? Istri saya akan menceraikan saya, Pak Haji. Biar balik lagi. Istri yang menceraikan suami karena bapaknya bokek. Artinya bokek adalah mokondo. Tahu gak artinya mokondo? Modal kontol doang. Caranya gimana Pak Haji? Biar istri saya balik lagi, ke anak saya balik lagi. Gampang Pak. Bapak paksain praktekin ilmu RDAY. Bohong Bapak nggak balik, istri nggak balik lagi. Apalagi Bapak cair 10 miliar. Kedengeran sampai istri. Pasti istri ngeruduk ke Bapak. Pak kawinin gue lagi Pak. Ini alat kelamin gue lagi on. Kalau sekarang mah off. Begitu. Jadi wajar Pak kalau istri ninggalin Bapak. Bapak harus kaya dulu, duitnya banyak. Nanti istrinya sayang banget sama Bapak. Siap. Gitu. Nanti kalau Bapak udah gabung lagi, caranya biar duit Bapak nggak pernah habis-habis, Bapak paksain nanti kalau naik motor, Bapak harus di belakang, nggak boleh di depan. Kok begitu Pak Haji? Biar bisa megang nenennya istri. Karena kalau di depan Bapak mau megang nenennya setan. Oh, nggak bisa? Oh iya. Tukeran sama Haji Marco. Naik mobil Pak, naik mobil. Jadi Bapak naik mobil, diremes alat kelaminnya istri. Laki-laki yang hobinya naik mobil, ngeremes alat kelamin pasangannya di mobil, saldonya nggak pernah di bawah 10 miliar. Wanita yang hobinya ngeremes alat kelamin laki-laki di mobil, saldonya nggak pernah di bawah 1 miliar. Tuh lebihan gitu. Udah gue sabdain. Pak Haji kalau gue nggak punya pasangan, cari boneka lawan jenis. Cari boneka lawan jenis. Bisa? Ada lagi pertanyaan sebelum saya tutup? Pak Haji. Kalau yang untuk surat itu gimana Pak Haji? Hah? Untuk surat saya itu Pak Haji. Surat saya kan udah lama nggak keluar-keluar Pak Haji. Surat apa? Surat sertifikat di BPN Pak Haji. Udah hampir 7 tahun nggak keluar. Oh colek, alat kelamin Bapak colek. Pasti keluar, mau tidur 9 kali, bangun tidur 9 kali. Pasti keluar. Bos, yang sedekah 10 juta mau gak live? Kalau mau lanjut, kalau nggak mau nggak apa-apa, nanti dimatiin live-nya. Tanyain dulu, dirayu-rayu bos. Kalau live biar seru bos. Gimana? Ada lagi Bapak sebelum saya tutup? Ini saya usaha saya ini mau maju Pak Haji. Ya, maju doang kan? Enggak, Tinggal maju doang. Kan pengen maju. Bisa berkembang gitu Pak Haji. Hah? Usaha saya ini bisa berkembang. Baca gitu. Quran 12 juz, bisa gak lo? Kayak Abdurrahman bin Auf. Ya Dia kan- alhamdulillah sudah tamat Pak Haji dalam 3 minggu. Oh nggak boleh, semalam 12 juz. Kayak Abdurrahman bin Auf kan khatam Quran.
setiap malam. Khatam 30 juz. Baik Pak Haji. Paksain pelan-pelan. Iya. Bisa? Bisa Pak Haji. Oke. Ini kan yang satu lagi nih Pak Haji. Ini kan anak saya kan waktu SD kan saya tinggalkan gitu, merantau gitu Pak. Kemudian setelah SMA kan kembali bersatu. Jadi anak saya tuh jauh gitu dengan saya Pak Haji. Nanti kalau duit lo banyak, anaknya sayang sama lo. Kalau lo duitnya banyak, anak lo sayang. Betul? Betul. Kalau nggak punya duit, anaknya nggak mau sayang kan? Nggak mau. Ogah. Bener kata Haji Marco, ada duit anak sayang. Nggak ada duit bapaknya tendang. Udah lo banyak duit dulu. Anak lo banyak duit, anak lo diantar jemput pakai mobil. Gitu. Tenang aja, duit lo mesti banyak. Gimana caranya? Oke? Mau gak? Mau? Alhamdulillah. Ibu ada lagi sebelum saya tutup? Ini Pak, kan saya sama ini kan hidupnya ngontrak aja. Nah, saya tuh pengen punya rumah. Oh dicolek alat kelamin ibu. Pasti punya rumah, pasti punya rumah, pasti punya rumah. Punya duit Pasti juga punya ya? rumah. 99 kali. Mau tidur sama bangun tidur. Oke? Iya. Sip? Iya. Sampai ketemu lagi Ya, makasih. besok. Oke?